Jadi pada pertemuan ini kita akan melakukan, saya akan memberikan perkuliahan tentang metode project based learning. Setelah itu kalian akan presentasi ya kelompok tentang inovasi pembelajaran. Nah, kenapa saya pilih project based learning untuk saya presentasikan hari ini? Karena sekarang ini lagi project based learning ini lagi lumayan ngetren ya, baik di dosen maupun di dunia kampus, dunia perkuliahan ataupun di dunia sekolah ya. Banyak dipakai oleh orang-orang dan banyak pelatihan-pelatihan yang project based learning gitu. Banyak yang menyebutkan tentang project based learning itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya project based learning ini? Ya. Nah, ini kan kita sama-sama kita sharing ya, kita sama-sama diskusikan ya. Saya share screen-nya dulu. Saya share screen dulu ya. Jadi emang ini kalau di kurikulum 13, metode-metode ini adalah metode project based learning, inquiry, scientific, problem based learning itu menjadi pendamping bagi kurikulum 13. Saya juga mendapatkan ini dia dari pelatihan pendampingan kurikulum 2013. Jadi ini strategi pembelajaran berbasis project. Strategi pembelajaran berbasis project ini masuk dalam pendekatan, jadi di dalam kurikulum, di dalam pembelajaran. Ya, Salwa, kenapa raise hand? Nanti kalau ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya, raise hand aja ya. Kalau aturannya di Zoom ini adalah seperti itu. Kalau mau nanya ataupun mau menanggapi, itu raise hand ya. Jadi nggak usah ngomong. Jadi nanti kalau udah raise hand, akan saya silakan nyalakan ininya, silakan nyalakan mute-nya suaranya dinyalakan aja, jangan di mute gitu maksudnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di dalam kurikulum itu ada namanya pendekatan pembelajaran, ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran berbasis proyek ini adalah bagian dari ada namanya pendekatan pembelajaran student centered learning, pembelajaran berpusat pada siswa atau berpusat pada anak. Nah, ini strategi pembelajaran project based learning salah satu yang berpusat pada anak, karena anak yang menghimpun pengetahuannya sendiri, mengerjakan sesuatu dengan apa yang dia dapat pengetahuannya dan membuat sesuatu dari apa yang mereka bisa gitu, seperti itu. Namanya strategi pembelajaran project based learning. Jadi ini keaktifan siswa amat dipentingkan gitu. Jadi guru mengurangi perannya hanya sebagai fasilitator, mengarahkan, memberikan panduan rambu-rambu apa yang harus dikerjakan, apa yang dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan, dan nanti produknya jadinya seperti apa. Jadi nanti di akhir pembelajaran si siswa ini membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ada hasilnya gitu, project. Nah, gitu, seperti itu. Nah, ini skenario-nya seperti ini nih. Pendahuluan, ada input dulu dari guru. Seperti apa? Ada rambu-rambu mau ngapain sih? Mau seperti apa sih projectnya? Memahami konsepnya dulu, si murid dikasih tahu dulu bahwa kita mau. Lalu ada nanti namanya lembar kerja. Nah, lembar kerjanya itu yang akan disebut projectnya. Lalu setelah selesai dari mengerjakan projectnya, ada pembahasan dari produk atau yang nggak mesti produk, program juga bisa. Misalkan kita memberikan ada namanya project menghemat listrik untuk anak-anak. Apa yang anak-anak lakukan untuk menghemat listrik? Nah, misalkan mengurangi penggunaan lampu, mengurangi penggunaan charger HP,
dan lain-lain itu kan bisa kita atur gitu, nggak melulu membuat produk. Ada yang membuat produk juga, misalkan siswa diminta membuat perahu-perahuan dari kulit jeruk misalkan, itu bisa. Atau membuat media pembelajaran yang lain, misalkan mengukur debit air, itu juga bisa. Tinggal bagaimana nanti tingkat penguasaan siswanya seperti apa, kelas berapa, kira-kira ini kemampuannya udah nyampe apa belum, itu semuanya guru yang tahu ya. Seperti itu. Ya, ini Mbak. Ini sih untuk guru-guru ya, ini untuk kalian gitu. Misalkan calon guru ya seperti ini, menjelaskan konsep dasar. Kalian bisa menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran berbasis proyek, seperti itulah. Jadi ini saya karena udah dapat, mungkin para Bapak Ibu guru di sini juga udah mendapatkan materi tentang ini ya. Ini memang materi pendamping kurikulum 13, tapi memang di dunia perkuliahan, dunia dosen ini lagi booming banget nih metode project based learning. Jadi diharapkan nanti para guru di sini atau calon guru pede untuk menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Dan bisa menyusunnya itu nanti belakangan ya. Yang penting kita belajar dulu. Nanti itu bisa nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, raise hand aja ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu adalah menggunakan proyek sebagai medianya. Jadi peserta didik kita minta untuk eksplorasi, melakukan penilaian, interpretasi, sintesis, dan mencari informasi gitu dari berbagai macam aktivitas gitu, seperti itu. Tadi misalkan cara menghemat listrik apa aja sih? Itu biarkan siswa yang mengeksplor tuh dengan cara gimana sih? Pasti masing-masing siswa itu punya cara masing-masing. Using authentic real world project. Nah, ini menggunakan hal-hal yang ada di sekitar anak gitu, yang asli, benar-benar otentik gitu. Benar-benar dari hal-hal yang real, bukan dari hayalan gitu. Makanya kan proyek-proyek yang disusunnya tuh menghemat listrik, menghitung debit air, misalkan menciptakan media misalkan eksperimen dingin panas dingin, itu juga bisa. Itu macam-macam, tergantung gurunya. Ini bagaimana kreativitas guru nih. Jadi inovasi itu ada dalam segala hal gitu, seperti itu. Jadi tadi yang saya bilang bahwa pembelajaran berpusat pada pembelajaran berbasis proyek ini berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Ada penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Produknya tadi saya nggak perlu produk yang nggak mesti produk yang membuat karya gitu, enggak. Tadi produknya adalah bisa jadi listriknya berkurang, misalkan listriknya berhasil dihemat, misalkan kalau yang bulan lalu 100.000 yang sekarang 95.000 gitu, itu juga produk nyata maksudnya ya. Jadi siswa di rumahnya berhasil menghemat listrik 5.000 gitu, itu juga pencapaian yang sangat baik gitu, seperti itu. Nah, bisa berupa produk, laporan, atau hasil karya. Terus, nah, kenapa sih kita harus menggunakan project based learning? Supaya siswa menghimpun atau memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran yang dia benar-benar alami gitu. Dia benar-benar mengalami. Ini menekankan pada kemampuan ya, karena kan antara pengetahuan dan kemampuan, iya udah tahu, misalkan dia udah tahu, dia udah paham, tapi kalau nggak ada kemampuan, nggak mampu, nah itu dia. Makanya ada pembelajaran berbasis proyek ini menekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah, peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah. Jadi nanti ke depannya diharapkan si peserta didik ini ketika udah lulus SD
dia akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mencari pengetahuan sendiri, memecahkan masalah sendiri. Karena nanti kan nggak mungkin diajarin terus sama guru gitu. Mereka harus jadi pembelajar-pembelajar yang seumur hidup, pembelajar yang mandiri seumur hidup gitu. Ini intinya seperti itu. Nah, jadi ini karakteristiknya itu adalah menyelidiki ide-ide penting dan selalu bertanya. Selalu pada proses inquiry atau keingintahuan, mencari tahu. Mencari selalu differentiated itu mencari selalu perbedaan-perbedaan apa sih ini? Kayak gitu. Sebenarnya menjadi peneliti-peneliti mandiri ya maksudnya ini ya. Student independent production and presentation. Jadi secara mandiri memproduksi sesuatu dan mempresentasikan sesuatu. Menggunakan creative thinking, critical thinking, kritis, dan penggunaan informasi. Kalau mau tanya di raise hand dulu ya. Ada di situ di bawah tuh di Google di Zoom-nya Google. Oke. Jadi memang dan nggak hanya itu menggunakan creative thinking-nya untuk pada dunia nyata, bukan pada dunia yang sebatas konsep dan pengetahuan gitu seperti itu. Kembali lagi ini bagian dari inovasi pembelajaran juga itu. 5 kriteria pembelajaran berbasis proyek. Ada terpusat pada siapa? Sama guru apa sama siswa? Ya jelas sama siswa. Berfokus pada pertanyaan atau masalah. Nah, gitu ya. Lalu ada investigasi konstruktif atau desain, otonomi pembelajar dan realistis. Memang ini butuh waktu bagi guru untuk membiasakan hal ini ke siswa. Tapi patut dicoba sebulan sekali atau 2 bulan sekali patut dicoba. Dan tentunya sesuaikan dengan tingkat kelasnya ya dan kemampuan. Di kelas juga kan orang macam-macam kan. Siswa tuh macam-macam. Kita kelompokkanlah dulu siswa ke dalam 3 kelompok. Kelompok pemula yang bacanya masih belum lancar, ya guru tahulah itu. Kelompok kedua misalkan ini untuk kelas awal ya. Kalau untuk kelas tinggi kan jarang yang nggak bisa baca gitu. Untuk kelas awal kelompokkan menjadi 3. Kelompok pemula, kedua kelompok yang sedang atau kelompok yang bacanya udah bisa tapi terbata-bata, dikelompokkan menjadi satu kelompok. Misalkan satu kelompok ada 8 orang. Jadi dan yang terakhir ada kelompok yang mahir. Begitu. Karena apa? Jadi nanti kita ngasih arahannya berbeda gitu, ngasih proyeknya juga beda-beda, nggak bisa disamakan menurut saya sih nggak bisa disamakan ya. Gitu. Karena misalkan kita kelompokkan yang pintar, yang mahir sama yang nggak bisa baca, kasihan yang mahirnya udah pengen melesat gitu kan, sementara harus ngikutin temennya gitu. Ada mungkin proyek-proyek yang mereka bisa bersama gitu bareng, ketemu antar kemampuan itu. Tapi ada proyek-proyek yang kita mesti kemampuannya kita tentukan gitu. Itu guru yang tahu sih sebenarnya. Tuh. Nanti ke depannya kita pengen murid-murid kita menjadi problem solver, pemecah masalah, pembuat keputusan, decision maker, bukan yang ngikut-ngikut aja, menjadi investigator, menjadi dokumenter, berperan sebagai pekerja sesuai dengan bidang ilmunya nanti. Jangka panjangnya nanti si siswa itu diharapkan nanti bisa mengikuti, bisa adaptasinya tuh cepat gitu di dunia baru tuh cepat gitu karena dia terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Berbagai macam keterampilan yang dia bisa bekerja dengan baik dengan orang lain, mengambil keputusan, mengambil inisiatif, memecahkan masalah yang kompleks. Nah ini emang fleksibel ya project based learning karena semuanya bisa gitu. Kita mungkin bisa per kelompok, bisa juga per orang. Jangan kita maksain per kelompok untuk project based learning. Bisa tiap orang tuh beda-beda, bisa tergantung gurunya. Saya kira tergantung gurunya. Kalau gurunya rajin mau mengembangkan project based learning ini satu-satu bisa juga, per kelompok bisa juga.
Nah, ini langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Penentuan proyek, perencanaan penyelesaian proyek, penyusunan jadwal. Ini sih bisa diatur ya, tergantung gurunya mau seperti apa. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi tahap-tahap ini mesti ada. Bisa jadi perancangan bisa di sini, jadwal dulu bisa, boleh. Penilaiannya, kalau mau menilai anaknya, kalau pengelolaannya bagaimana, relevansinya gimana, keasliannya gimana. Nah, ini contoh penilaiannya. Contoh, membuat indikator buatan alami dari kunyit, buah bit ungu, kubis ungu, bunga mawar, atau tumbuhan lain yang ada di sekitar. Nah ini kayak gini. Lengkap nih. Nanti bisa kalau mau saya kirim ke ini ya, kalian ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Raise hand aja kalau mau didiskusikan atau ditanyakan ya. Kalau nggak ada, nanti kita mulai untuk presentasi kelompok sesuai dengan rencana pekan lalu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ini tepatnya Pak ya? Halo Pak. Ini tepat untuk pembelajaran yang online berbasis proyek learning ini tepat ya? Iya betul Pak. Makanya sekarang di zaman sekarang ini banyak institusi lain yang menggunakan ini. Sebenarnya ada lagi pembelajaran yang lain lagi, ada problem based learning. Beda-beda tipis memang. Kalau problem kita kasih masalah. Kayak inquiry gitu Pak ya? Ya inquiry. Kayak menemukan masalah itu. Betul. Betul Pak. Tapi kadang anak-anak bosan juga kayak gitu Pak. Ya makanya. Gurunya belum ngasih input yang jelas gitu, kadang anak bingung juga itu kan. Ya. Makanya dari gurunya harus kreatif. Betul. Jadi memang nggak bisa disamakan semua anak Pak. Memang harus beda-beda sih kalau menurut saya tuh proyeknya ya. Kalau yang biasanya yang pinter banget mah bosen Pak biasanya. Iya. Anak-anak pinter ya itu bosen. Makanya tadi saya bilang dikasih ya mereka yang lebih menantang gitu, untuk yang pinter-pinter itu yang lebih menantang. Yang sedang dikasih yang sedang, yang nggak bisa pemula ya yang sesuai kemampuannya gitu. Misalkan kita ngasih yang kompleks ke yang belum bisa baca kan, itu namanya nggak sesuai lah sama kemampuannya gitu. Makanya kalau saya dulu kalau ngajar atau saya diajarin waktu saya pernah ikut pelatihan belajar membaca berimbang, penting sekali ketika mengajarkan membaca itu membagi kelompok ke dalam 3. Kan membaca berimbang itu dulu saya pelatihan itu diajarinnya membaca berimbang itu ada membaca mandiri, ada membaca terbimbing, dan membaca bersama. Kalau membaca bersama, semua siswa boleh ikut karena guru membaca dari big book atau buku yang besar itu. Guru membacakan kayak kita ikut ceramah lah, semua bisa ikut gitu, semua orang bisa ikut kayak gitu. Tapi ada namanya belajar membaca terbimbing, ini guru membimbingnya itu nggak dicampur, tapi berdasarkan kemampuan anak, dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok yang kemampuannya sama gitu. Jadi kalau belajar membaca itu, kalau yang lambat itu tidak dipaksa ikut yang ke atas, tidak dipaksa ikut yang sedang atau yang cepat gitu. Yang pinter-pinter juga yang udah bisa baca, kalau ngikutin yang belum bisa baca juga kasihan, bosen mereka pasti kayak gitu. Ada namanya lagi belajar mandiri. Nah, masing-masing itu mereka dikasih dah tuh tugas membaca mandiri gitu. Paling nanti kita nilai kita bisa ngetes loh masing-masing anak. Kalau yang tugas mandiri mereka kasih baca buku. Nih buku. Kalau ada kata-kata yang sulit mereka susah baca secara ini aja, secara membacanya baca nyaring gitu. Kalau kita hitung lebih dari 5 kata dari buku itu nggak bisa, oh berarti ini masih dia nggak bisa buku yang kategori misalkan yang kata-katanya banyak. Ada kosakata yang dia sebut aja dia susah. Itu cara menilainya kayak gitu. Ya menarik sih, banyak kalau kita ikut pelatihan itu jadinya emang banyak hal, banyak cara
atau kreativitas kita dan imajinasi kita tuh jadi berkembang gitu, sebagai guru ya. Gitu. Mungkin begitu Pak Nur. Pak Nur Iya Pak, paham. Iya, kayak. Tapi untuk pelajaran matematika kayaknya kurang cocok ya Pak. Kalau ini berbasis. Kalau matematika ya dibikin project bisa Pak, project matematika. Iya, anak-anak juga menghitung bingung. Sesuatu yang emang nggak susah-susah banget. Menghitung debit air juga kan untuk kelas 5, kelas 6 juga kan itu udah susah Pak. Itu matematika juga. Macam-macam kita bisa kasih menghitung, membedakan. Kalau untuk anak kelas 1 ya membedakan warna, bentuk, atau menghitung sesuatu. Ya bisa diatur lah itu, bisa aja kalau mau mah. Cuma harus, kalau matematika kan ada kemampuan yang harus diajarkan dulu ya, penambahan, penjumlahan, pengurangan kayak gitu-gitu kan ya. Itu nggak lepas dari itu sih, itu bisa dijadikan tugas aja. Ngajar mah tetap ngajar matematika, tapi dikasih tugas gitu. Tugasnya berupa project based learning gitu, Pak. Baik, saya cukupkan untuk untuk materi project based learning. Ini mohon maaf nih, untuk presentasi kelompok saya di ini aja ya, di Google Meet aja ya, oke? Karena waktunya mau habis nih ininya Zoom-nya nih, saya nanti di link biasa aja ya untuk Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan presentasi kelompok untuk 3 kelompok ya. Tapi ini saya matikan dulu di Zoom-nya. Nanti kita akan lanjutkan di presentasi kelompok di Google Meet. Yang ini menyiasati Zoom yang waktunya hanya 40 menit ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita pindah ke platform Google Meet ya, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.